persebaran flora dan fauna asiatis atau oriental di Indonesia. Wilayah persebaran fauna dan flora oriental meliputi seluruh Asia Tenggara dan Selatan, termasuk Indonesia bagian barat. Kondisi lingkungan fisik wilayah oriental cukup bervariasi, sebagian besar beriklim tropis sehingga kaya akan flora dan faunanya. Tapir Asia merupakan salah satu jenis hewan asiatis. Hewan ini berasal dari Sumatera yang hampir punah, mempunyai nama latin Tapirus indicus. Tapir menjadi salah satu satwa langka dan dilindungi di Indonesia, khususnya di Kepulauan Sumatera. Tapir merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan yang masih muda, dan tapir juga memakan buah-buahan. Angkong atau burung enggang yang memiliki bahasa Latin Bucerotidae yang merupakan famili dari burung yang berasal dari Afrika, Asia, dan Melanesia. Dalam bahasa Inggris, angkong lebih dikenal dengan nama hornbill yang diambil dari bentuk paruh mereka yang besar dan melengkung. Terdapat beberapa fakta tentang burung rangkong ini. Yang pertama, tersebar di Asia dan Afrika. Ada total 62 jenis burung enggang yang tersebar di dunia. Sebanyak 30 jenis enggang terdapat di Afrika, sedangkan 32 jenis lainnya ada di Asia. Di Indonesia sendiri, enggang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan kawasan Walasi dan Papua. Burung rangkong ini memiliki ciri khas khusus. Burung rangkong akan sangat mudah dikenali karena memiliki paruh yang sangat besar. Suaranya mampu terdengar sejauh 3 km. Burung rangkong menjadi hewan yang terancam punah karena jenis burung rangkong ini di Indonesia masuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Dari 13 jenis rangkong, satu jenis telah masuk daftar merah IUCN yang bersatu terancam punah. Kera gibbon atau oa Jawa adalah jenis primata yang termasuk dalam keluarga kera dan spesies kera yang sangat langka di dunia. Selain di Indonesia, gibbon atau bahasa Indonesianya yaitu oa juga ada di kebun binatang di California, Inggris, dan Australia. Gibbon Jawa memiliki tubuh yang berwarna keabu-abuan dengan sisi kepala dan wajah berwarna hitam. Oa Jawa merupakan hewan asiatis yang terancam punah, terutama di negara kita yaitu negara Indonesia, karena perburuan, perdagangan, dan penciutan habitat alam satwa liar yang dapat menyebabkan kepunahan sebagai satwa yang dilindungi. Dikenal dengan nama daun payung atau daun gajah. Di Sumatera Utara dikenal dengan nama sang minyak, dan di Riau dikenal dengan nama daun salam. Klasifikasi daun sang pertama kali ditemukan di pedalaman Sumatera pada awal abad ke-19 oleh seorang profesor botani asal Belanda bernama Thijsman dan Elias. Selanjutnya yaitu ampupu atau Eucalyptus europaea, merupakan jenis pohon endemik asli Indonesia yang penyebaran alaminya terdapat di NTT dan Maluku, yaitu di Pulau-Pulau Flores, Solo, Lombok, dan sekitarnya. Mengingat reproduksinya tinggi, dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Di sini saya akan melanjutkan hewan yang terancam punah, yaitu banteng. Berasal dari bahasa Jawa, banteng dengan nama spesies Bos javanicus atau tembadau adalah spesies hewan yang sekerabat dengan sapi dan ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara. Banteng jantan dan betina memiliki perbedaan yang mencolok. Pejantan biasanya berkulit coklat gelap atau hitam, berbadan besar dan kekar, sedangkan banteng betina lebih langsing dan memiliki kulit coklat muda. Banteng memiliki bercak besar berwarna putih di bagian bokong. Baik pejantan maupun betina memiliki tanduk, umumnya dengan panjang 60 hingga 75 cm. Banteng liar biasanya lebih besar dibandingkan banteng yang telah didomestikan oleh manusia. Populasi banteng liar terbanyak berada di Kamboja, Jawa, Kalimantan, terutama Sabah, Malaysia, dan Thailand. Di tempat hidupnya alamiah,
Banteng liar terancam oleh perburuan liar untuk makanan, olahraga, obat tradisional, dan diambil tanduknya. Hilangnya habitat, fragmentasi habitat, dan penyakit. Banteng dianggap sebagai hewan yang dilindungi di semua negara tempatnya hidup, dan sebagian besar hanya ditemukan di daerah yang dilindungi kecuali mungkin Kamboja. Selanjutnya adalah pesut mahakam Kalimantan. Dalam dunia ilmu pengetahuan, lumba-lumba tersebut dikenal dengan nama ilmiah Orcaella brevirostris grey pada tahun 1866. Di Indonesia, masyarakat menyebutnya pesut, nama yang diambil dan berasal dari sebutan masyarakat lokal yang tinggal di sepanjang Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sebutan pesut ini secara umum digunakan untuk lumba-lumba Irrawaddy baik yang hidup di perairan laut pesisir maupun di Sungai Mahakam, Indonesia. Untuk membedakannya, populasi di perairan tawar Sungai Mahakam disebut dengan nama pesut mahakam. Secara keseluruhan, populasi lumba-lumba Irrawaddy baik yang hidup di perairan laut maupun tawar oleh Badan Konservasi Dunia atau IUCN dimasukkan ke dalam status atau kategori rentan. Namun demikian, sejak tahun 2000 secara khusus, populasi lumba-lumba Irrawaddy yang hidup di perairan tawar Sungai Mahakam atau pesut mahakam memperoleh status kategori kritis atau critically endangered karena populasinya sangat terancam punah menurut Kreb dan Budiono pada tahun 2005, Jefferson dan et al. 2008. Kategori ini hanya satu tingkat di bawah kategori punah di alam extinct in the wild. Nah, selanjutnya ada flora yang terancam punah juga, yaitu Paraboya glabra. Paraboya adalah genus tanaman berbunga dalam keluarga violet Afrika Gesneriaceae, asli Cina Selatan termasuk Taiwan dan Hainan, Assam, Indochina, dan Malaysia. Mereka disirkulasi ulang dari boya pada tahun 2016. Tanaman ini termasuk ke dalam tanaman Angiospermae, yaitu tumbuhan yang memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Tanaman ini termasuk juga ke dalam tanaman merambat. Yang kedua ada tanaman Magnolia longi pedunculata. Tanaman ini adalah spesies yang terancam punah dengan hanya tersisa 11 pohon di alam liar. Seluruh populasi global ditemukan dalam satu situs di Cina Tenggara, Cagar Alam Nankunsan di Guangdong. Populasi kecil ini telah berjuang keras untuk bertahan hidup. Semua 11 individu yang tersisa telah tumbuh kembali dari tunggul yang ditebang selama bertahun-tahun yang lalu. Karena ukuran populasi yang kecil ini, spesies ini berada pada risiko kepunahan yang sangat tinggi. Ini juga memiliki kapasitas reproduksi yang buruk, mungkin karena kurangnya penyerbuk selama periode pembungaan yang singkat. Fakta bahwa kisaran spesies sangat terbatas membuatnya sangat rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, proyek konservasi inovatif sedang dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidupnya di masa depan. Kemudian, flora yang terancam punah berikutnya adalah balau. Balau atau nama ilmiahnya Sorea spp adalah nama umum untuk tumbuhan dari genus Sorea. Pohon dari famili Gypterocarpaceae ini umumnya hidup di Asia Tenggara dengan jumlah spesies mencapai 150-an jenis. Indonesia sendiri memiliki hingga 60-an spesies yang terpisah, diantaranya termasuk tumbuhan paling langka. Jenis-jenis balau yang langka diantaranya adalah Sorea acuminatissima, Sorea balangeran, Sorea blumutensis, Sorea carapae, dan Sorea conica. Jenis fauna yang terancam punah selanjutnya yaitu macan tutul Jawa, di mana macan tutul ini menjadi satwa endemik Pulau Jawa yang mempunyai khas warna bertutul-tutul di sekitar tubuhnya. Pada umumnya, bulunya berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam. Bintik hitam tersebut terdapat di kepalanya dan berukuran lebih kecil. Adapun penyebab kepunahan macan tutul ini didasari oleh maraknya perburuan dan hilangnya habitat asli dikarenakan pembukaan lahan. Manajer Program Conservation Internasional Anto Aryo mengatakan jumlah macan tutul di Jawa atau disebut Panthera pardul melas diperkirakan tinggal 500 ekor. Jumlah itu berdasarkan perhitungan luas hutan yang tersisa di Pulau Jawa dan daya jelajah macan. Fauna yang terancam punah selanjutnya yaitu gajah Sumatera, di mana gajah ini subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India, di mana populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam.
Berdasarkan data yang diperoleh FJL Aceh menyebutkan, populasi gajah Sumatera saat ini hanya berkisar 1.600 hingga 2.000 individu yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan juga Lampung. Berdasarkan the IUCN Red List of Threatened Species, gajah Sumatera berstatus Berdasarkan data the IUCN Red List of Threatened Species, gajah Sumatera berstatus critically atau spesies yang terancam kritis dan juga beresiko tinggi untuk punah di alam liar. Selain itu, gajah Sumatera juga merupakan satwa prioritas dan menjadi salah satu nilai penting dalam pengelolaan kawasan TNGL. Banyak faktor yang mengakibatkan penurunan populasi gajah Sumatera semakin tak terkendali. Di antaranya yaitu pembalakan liar, penyusutan, dan fragmentasi habitat. Dan juga terdapat pembunuhan akibat konflik dan perburuan menjadi ancaman serius yang mempengaruhi kelestarian hewan ini. Jenis flora yang terancam punah selanjutnya yaitu anggrek serat, di mana tanaman ini merupakan salah satu tanaman endemik Indonesia yang menjadikan flora identitas Provinsi Sulawesi Tenggara. Anggrek serat secara alami tumbuh dan tersebar di daerah pedalaman Sulawesi, termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Anggrek serat tumbuh dan berkembang dengan baik di ketinggian sampai kurang lebih 150 mdpl. Wilayah persebarannya mulai dari Sulawesi sampai ke area timur Indonesia yaitu Papua. Nah, dari tahun ke tahun, populasi anggrek serat kian menipis, di mana hal ini disebabkan karena terjadinya pemanfaatan secara besar-besaran terhadap tumbuhan ini untuk diambil seratnya yang memiliki harga mahal. Saat ini anggrek serat jarang sekali ditemukan, keberadaannya sudah berada di ambang kepunahan. Kurangnya kesadaran warga untuk melestarikan tumbuhan ini juga menjadi faktor pendorong kelangkaan anggrek serat. Tanaman anggrek serat merupakan tanaman yang berumur pendek, di mana hal ini juga menjadi faktor kelangkaan populasi anggrek serat. Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi jumlah populasi anggrek serat adalah tanaman ini sulit hidup apabila tidak ditanam pada habitat aslinya. Jenis flora yang terancam punah selanjutnya yaitu berus mata buaya, di mana berus mata buaya atau Bruggeria hainesi menjadi salah satu jenis tanaman bakau yang sangat langka dan terancam punah di dunia. Jenis pohon bakau yang mempunyai bunga cantik ini oleh IUCN Red List diberi status konservasi critically. Belum ada penelitian yang mengungkapkan secara detail baik persebaran maupun populasi flora ini di wilayah pesisir Indonesia. Namun, secara global, IUCN Red List menganggapnya sebagai salah satu tumbuhan yang sangat terancam kepunahannya akibat semakin rusaknya daerah pesisir pantai, terutama oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, kemudian IUCN Red List mendaftarkan flora ini dalam status critically atau kritis dan disebut juga sangat terancam punah.